Waktu itu terjadi kerusuhan, saya sampaikan kan ditempelkan di pagar di Stadion Siliwangi teh. Wan, cicingnya tungguan apa? Kayak dijemput teh gua apa? Apa ka mana? Kayak heula. Udah gua asit bapak saya ningali, aduh bapak orang. Saking ya udah gitu. Bener saya sampaikan ke stadion kosong kan, saya kira nunggu. Nggak karena beres, Bapak. Dijemput ya ku bapak di akode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, di waktu yang mulia ini mungkin alhamdulillah kita teman-teman Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia kehadiran sosok yang merupakan tokoh yang bisa dikategorikan tokoh lama di Kota Bandung, bahkan sempat menjadi pelayan juga di Sumedang, Kabupaten Sumedang, dan sekarang mungkin akan mencoba melayani untuk di Jawa Barat. Mungkin itu menjadi harapan dari semua warga ya mungkin. Dan alhamdulillah Kang Erwan, terima kasih kehadirannya di Sekretariat IJTI Jawa Barat. Mungkin ini sekretariat yang udah turun temurun kan dari 2008 sampai sekarang. IJTI ini organisasi profesi yang diakui Dewan Pers, salah satunya selain PWI dan AJI, di mana IJTI Jawa Barat paling gemuk kan anggotanya. Sekarang udah 400 lebih anggotanya, dan ada di 13 Korda, yaitu koordinator lihat daerah yang menaungi teman-teman tadi. Kang Edwan itu di Kabupaten Bandung Barat sama Cimahi, terus ada di Korda Bandung. Karena Korda Bandung ketuanya lagi umroh kebetulan bisa datang, alhamdulillah. Terus ada di Depok, Bekasi, Depok, Bekasi, Karawang, terus ke Bandung, terus ke Garut, terus ke Tasik, Tasik Pangandaran, Priangan, sebagainya, Sumedang, Majalengka, terus Cirebon Raya di situ. Alhamdulillah setiap informasi apapun tersampaikan, hal-hal terkecil tersampaikan, apalagi di momentum pilkada, karena kita teman-teman IJTI itu punya tagline mengawal demokrasi, mengawal pesta demokrasi, dalam artian karena tugas jurnalis televisi itu mungkin selain membangun persepsi masyarakat ke setiap calonnya, kita membangun partisipasi kan, karena partisipasi di Jawa Barat dengan jumlah pemilih yang cukup besar, paling besar di Indonesia, tapi partisipasinya terus tergerus. Itu yang kita tidak harapkan gitu. Dan pada akhirnya harapan kami sebagai jurnalis mungkin membangun keberagaman. Keberagaman karena kita entitas kita tuh ada Sunda Betawi, ada Sunda pure Sunda gitu, ada Cirebonan, ada Priangan dan sebagainya. Itu multikultural, dan mungkin kita membangun hegemoni keberagaman itu muncul dari teman-teman IJTI. Karena ya itu dia hidupnya atau keamanan hadirnya lewat apa yang kita tulis, apa yang kita beritakan. Jadi mungkin itu sih yang tadi kita perkenalkan, karena IJTI itu sudah cukup lama hadir dari 2003 dan sampai sekarang. Alhamdulillah setiap pemimpin yang datang ke sini seperti kemarin Pak Aher datang ke sini, Pak RK apalagi jadi di Jawa Barat, dan itu menjadi harapannya mungkin. Nah curhat kan. Tapi karena kemarin dapat kepemimpinan Pak RK udah habis, Pak RK punya tagline Jabar Juara, lahir batin. Karena Pak RK juga manusia, banyak hal yang belum diperbaiki. Beberapa potensi yang mungkin belum digarap, atau beberapa kelemahan seperti tenaga kerja masih banyak di Jawa Barat. Itu kemarin itu BPS sendiri mengeluarkan 434 calon pencari kerja yang mungkin notabene masih gampang untuk mendapatkan pekerjaan.
terus soal kesehatan, karena kemarin juga kami dapat report atau input soal apa visi misi dari Pak Deddy Mulyadi sama Kang Erwan soal Jawa Barat istimewa apa sih? Kami pengen lebih tahu, makanya Bapak atau Kang Erwan hadir, mungkin kita akan lebih sedikit apa sih Jawa Barat istimewa itu. Kalau misalkan kalau kata Pak Deddy sih lebih ya kita ingin mengistimewakan masyarakat Jawa Barat. Sepakat, cuman apa sih poin-poin yang mungkin jadi leader dan jadi acuannya. Kalau misalnya kemarin Pak Deddy soal udah rame lah, kita buat juga pemberitaan soal akan menghapuskan PPDB untuk pendidikan, terus jalan lebih baik, infrastruktur baik, dan kesehatan itu yang mungkin lebih fundamental ya. Cuman kita pengen lebih tahu detail-detailnya dan mungkin sambil diskusi sih. Seperti itu sih Kang. Matur nuwun. Sama-sama Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Sipkuring Erwan Setiawan. Bahasa Indonesia banyak. Ya, saya pada dasarnya sebagai cawagup, ya apabila dipercaya oleh masyarakat Jawa Barat memimpin di Jawa Barat bersama Kang Deddy, ya saya membantu semua program-program yang telah kita rencanakan, yang dibuatkan dalam visi misi kami, ya Kang Deddy dan Erwan. Nah, kami ingin betul-betul terwujud secara nyata nanti pada kepemimpinan kami, ya. Salah satunya adalah masalah infrastruktur. Kami ingin nanti infrastruktur ini betul-betul terintegrasi sampai ke tingkat desa-desa. Ya, 90% jalan nasional sudah bagus. Tinggal bagaimana nanti kita jalan-jalan provinsi ini juga bagus. Kita kolaborasikan juga dengan kota kabupaten supaya bisa terintegrasi dengan jalan-jalan di kota kabupaten. Dan nanti juga dengan desa, ya dengan melalui APBDes atau Bangkudes, kita ini kan juga jalan-jalan terutama ke sentra-sentra pertanian, sentra-sentra ekonomi di daerah, supaya kehidupan masyarakat ini, ya terutama ekonomi, semakin baik, ya, semakin berkembang, ya ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakat meningkat. Nah itu. Terus di bidang kesehatan juga kami nanti ingin di tiap desa, di tiap kecamatan itu ada puskesmas yang memadai, puskesmas yang bisa ada rawat inapnya. Kan masih banyak di beberapa kecamatan di Jawa Barat ini masih belum punya puskesmas yang mumpuni, ya. Mereka hanya sekedar bisa ya berobat jalan saja. Yang memerlukan 2-3 hari penanganan kan bisa dirawat di situ. Jadi jangan sedikit-sedikit rujuk ke RSUD, rujuk lagi, apalagi sampai dirujuk ke Kota Bandung, ke RSAS, ya. Padahal mereka jauh dari pelosok. Nah, ke depan supaya kesehatan ini bisa terjangkau, layanan kesehatan ini oleh seluruh masyarakat, ya, sampai ke pelosok-pelosok. Ya, masalah pendidikan kemarin ya Kang Deddy dan saya sudah mewacanakan untuk menghapus PPDB, dan saya itu sangat dukung sekali. Dari dulu juga saya bukan tidak setuju, kurang setuju lah ya. Contoh saja di sini SMA 3, SMA 5 ini kan ada di lingkungan militer, di lingkungan pemerintahan, dengan pendudukan jauh. Kalau melalui jarak tempuh hampir nggak ada ya, saya kira nggak akan ada yang masuk ke situ, ke SMA 3, SMA 5 itu, yang akhirnya banyak warga dadakan nitip kakak alamat ya ke instansi-instansi yang ada di sekitar itu. Kan itu juga sama saja dengan bohong kalau PDB seperti itu, ya. Nanti kita akan formulakan yang seadil-adilnya sehingga masyarakat ini tidak ada lagi yang tidak bisa melanjutkan. Nah, tadi Kang Deddy punya program yang sangat bagus dalam pendidikan ini. Seperti contoh anak kelas 5, apalagi udah masuk kelas 6 SD,
yang akan melanjutkan ke SMP itu mereka sudah punya slot nanti di SMP-nya, ke SMP mana gitu. Supaya jangan sampai mereka, oh di sini penuh, susah, jadi akhirnya nggak melanjutkan sekolah. Begitupun juga yang SMP melanjutkan ke SMA, di kelas 2 SMA itu mereka sudah punya slot nanti di SMA-nya. Di mana, seperti apa. Jadi ke depan berkesinambungan, nggak ada lagi yang putus sekolah dikarenakan kuota habislah dan lain sebagainya. Nah, insya Allah lah kita edikan. Bahkan saya wacanakan yang mudah-mudahan disetujui oleh Pak Dedi ya selaku Cagup dan mudah-mudahan terpilih menjadi gubernur. Nah, di setiap tahun ajaran ini kan biasanya orang tua siswa ini direpotkan dengan seragam baru lah dan lain sebagainya. Nah, nanti ya kewenangan provinsi kan SMA sederajat ya, SMA, betul. SMK, aliyah ya, tingkat SMA untuk ya. Nah, kita ini kan ya memberikan seragam baru secara gratis kepada siswa-siswa yang baru di tahun ajaran baru ini. Paling hanya berapa sih? Anggaran Jawa Barat cukup besar. Anggarkan untuk pendidikan itu kan salah satu penunjang juga pendidikan. Biar orang tua nggak direpotkan lagi, nggak aduh, pun anaknya salah semua terselebet. Anak saya sudah masuk ke sekolah ini, tapi dia malu nggak bisa masuk karena nggak punya seragam. Nah, jangan sampai lagi terjadi seperti itu. Insya Allah kita akan ini kan fasilitasi. Yang penting kita tidak ada yang dilanggar. Ya kita berprinsip kita kembali uang rakyat kita kembalikan untuk kesejahteraan rakyat lagi. Ya. Dan ya untuk perekonomian kita juga ingin nanti memberikan pelatihan entrepreneur baru di tingkat desa, entrepreneur desa nanti, terus sehingga nanti akan tumbuh di setiap desa dan kelurahan di Jawa Barat ini one village one product itu ya, OVOP itu betul-betul bisa ini kan kita sesuaikan nanti dengan kondisi di wilayahnya masing-masing karena sesuai kebutuhan daerah kan berbeda. Ya, tapi kemarin tuh kalau tagline Pak Ridwan Kamil apa? Jabar juara. Enggak, kerja di desa, rezeki kota dan mendunia gitu. Cuman dari BPS sendirinya Pak, kalau yang saya tahu, apalagi kan Jawa Barat tuh lebih ke banyak desa dan pertanian. Betul. Itu pendapatan per kapita per bulan itu hanya 1,3. Itu pendapatannya. Nah mungkin nanti kedepannya Bapak kan ya kita genjot seperti tadi ya, supaya tidak terlalu jangan sampai mereka itu urbanisasi. Jangan banyak untuk mencari pekerjaan, rezeki itu di kota. Mereka bisa di daerahnya sih. Ya salah satunya tadi itu penunjangnya, infrastrukturnya harus bagus untuk lebih meningkatkan. Ya, coba sekarang kita kehabisan generasi petani. Mana ada anak-anak yang muda bahkan tidak ada yang bercita-cita jadi petani. Nah, kenapa? Karena salah satunya mungkin alasan di sawah, di kebun, ya di ladang itu identik dengan kotor. Nah, saya ingin jadikan percontohan di tempatnya Kang Dedi kemarin di Subang. Itu di pesawahan itu bersih, rapi, tertata, jauh dari kesan kotor. Nah ini kan mungkin salah satu juga menggugah generasi muda mau nanti bertani, ini kan mau bercocok tanam, karena tidak sedikit loh penghasilan dari pertanian itu kalau dimaksimalkan dengan baik. Ya, dan kita pun nanti ya fasilitasi selain dari infrastrukturnya juga masalah pupuk yang selama ini sering juga dikeluhkan oleh masyarakat. Nah tadi Akang bilang kita ya berkantor di desa di itu kan rezeki kota ya warga kami ya itu harus betul-betul wujudkan dengan formula yang tepat.
ya. Kita sebagai pemimpin juga harus sering turun ke lapangan. Ya, kita contohlah pemimpin-pemimpin terdahulu yang positif-positif, yang bagusnya. Kenapa Pak Harto disebut sebagai Bapak Pembangunan? Karena beliau seorang presiden saja mau turun ke lapangan. Yang dengan kolom pencapirnya sebulan sekali, mereka turun langsung mendengar keluhan masyarakat. Dan saat itu juga langsung diselesaikan apa yang menjadi permasalahan di daerah itu. Didampingi oleh para menteri terkait. Ya, nanti pun kami, ya Kang Deddy kemana, saya kemana, nanti kita didampingi oleh dinas-dinas terkaitnya. Ya, seperti masalah pertanian, masalah dengan dinas pertaniannya, dengan PU-nya, karena untuk irigasinya, untuk jalan-jalan menuju ke pertaniannya, PU itu PUPR. Ya, dan untuk masalah bibitnya, masalah pupuk, nanti dinas pertaniannya. Siap ngantor di desa berarti Pak? Iya, tidak harus selalu ngantor. Kita sekali-kali aja turun, ya diskusi, selesaikan masalah. Kalau nggak ngantor di desa berarti efektif mah, ya apa ya nggak saya nyalonin kepala desa. Ya kita harus efektif dari ini kan. Lebih baik ya sekali-kali saja. Kan desa diurus, kota ditata, itu kan tagline-nya Kang Deddy dengan saya. Nah, kasus stunting Pak lagi ramai juga kan? Ya. Bapak juga kan salah satu yang mungkin motor di Sumedang. Ya alhamdulillah selama itu kan memang ex officio ketua TPPG, ketua penurunan stunting itu adalah wakil ya, wakil bupati, wakil wali kota, dan Jawa Baratnya juga wakil gubernur. Saya alhamdulillah di Sumedang pertama kali saya menjabat sebagai wakil bupati, sebagai ketua TPPG, kita berada di 32,7. Terakhir saya saya melepaskan jabatan sebagai Wagub di Sumedang, melepaskan jabatan sebagai ketua TPPG. Ini stunting di Sumedang 8,2%, turun 24,5%. Nah, ini nanti insya Allah saya akan terapkan nanti di Jawa Barat supaya bisa diikuti oleh kota kabupaten yang lain. Bahkan kalau ya kemarin saya masih diberi kesempatan untuk di Sumedang, saya targetkan 5 tahun ke depan ya Sumedang new zero stunting. Nah, nanti Jawa Barat pun kita ingin seperti itu. Itu lompatan apa ya, program lompatannya itu apa Pak? Yang ya kita ini kan pendataan yang dari awal, dari mulai yang mau nikah di pranikah, ya betul, pendampingan yang pranikah ini mereka seperti apa, supaya ketika menikah itu mereka kan tujuan menikah mereka ingin meneruskan keturunan kan, salah satunya. Nah, ini turunan yang berkualitas itu seperti apa nanti. Nah, itu dari mulai mereka hamil itu data semua ada di Sumedang. Kami data dari mulai yang baru nikah, data ibu hamil, data anak bayi segala macam. Nanti kita ini kan dan terus dipantau oleh desa setempat ya, si ibu hamil ini sampai melahirkan. Sehingga ya alhamdulillah selama itu pun 8,2% itu sisa yang dulu. Jadi yang dari 32 selama saya menjabat ini tidak ada stunting baru di Kabupaten Sumedang. Nah, ini di Jawa Barat ingin saya terapkan seperti itu. Pola makan segala macam, termasuk nanti bantuan yang ibu-ibu hamil, masalah anak balita gitu. Apalagi kan pemerintah pusat juga sudah mencanangkan susu gratis, makan siang gratis untuk anak sekolah. Nah, itu salah satu penunjang penurunan stunting juga. Gitu. Ya, tadi yang pengen menegaskan lagi terkait masalah waktu kampanye atau sosialisasi ke masyarakat. Bagaimana strategi mengefektifkan waktu selama 2 bulan ini sampai pencoblosan supaya masyarakat bisa memilih Kang Deddy dan Kang Herwan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Ya alhamdulillah dengan modal kami yang saat ini sudah cukup bagus ya, dengan popularitas elektabilitas Kang Deddy yang cukup besar,
terus berdasarkan pengalaman kami juga turun ke masyarakat, karena kami sama-sama belajar. Kang Deddy dulu dari DPRD, wakil bupati 2 periode, DPR RI, ya sekarang nyalonkan gubernur sudah sangat syarat pengalaman. Begitupun juga dengan saya dulu, saya sempat menjadi ketua DPRD di Kota Bandung. Terakhir saya juga wakil bupati, ya kita ini kan kolaborasikan itu untuk meraih simpati masyarakat dengan modal itu, dan kita pertahankan bagaimana supaya popularitas, elektabilitas kami yang sudah cukup besar ini kita pertahankan sampai ke pemilihan tetap besar. Bagaimana kita meyakinkan masyarakat untuk bisa memilih kami, ya selain daripada kami juga belusukan ke daerah-daerah juga melalui media. Terima kasih kepada rekan-rekan media, dan yang saya harapkan tolonglah kepada calon, bukan, kita tidak harus saling suudzon, tidak harus saling menyerang, karena kita semua juga punya tujuan yang sama, ingin memajukan Jawa Barat, ingin mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Marilah kita berkompetisi secara sehat, adu program, adu gagasan yang betul-betul bisa nanti diwujudkan ketika kita terpilih. Jangan menyerang individu-individu, apalagi karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Apalagi masalah ibadah, yang ibadah itu yang tahu hanya Allah. Belum tentu yang sholatnya 5 waktu selalu tepat waktu, anu puasa Senin Kamis diterima Allah. Hanya Allah yang tahu ibadah kita diterima atau tidak. Jadi jangan urusi masalah ibadah orang lain. Urusi saja masalah ibadah kita supaya lebih sempurna. Ya hablu minallah. Ya kita juga tetap harus menjaga hablu minannas. Ya. Jadi jangan saling menyerang, apalagi masalah isu-isu agama dan lain sebagainya. Biarlah masyarakat menilai sendiri dengan secara nyata. Ya. Ya. Mas, saya mau menanya ini nggak politisi, ya. Kan nggak sebagian banyak orang yang tahu kalau Kang Erwan ini adalah putra dari Pak Haji. Oh iya ya. Yang pesan Persib, alhamdulillah kan selama ini di bawah kepemimpinan Pak Haji gitu. Ya. Persib beberapa kali berada di topnya, di atas lah. Gitu, ya. Ya. Beberapa prestasi diraih gitu. Mungkin masyarakat tahu Pak Erwan itu tadi kan sudah menjabat sebagai ketua DPRD pernah gitu kan, jadi wakil dan terakhir itu mungkin masa-masa dulu dibesarkan di lingkungan sosok Pak Hadi yang notabene sebagai Persib Siga Kumaha. Betul ya, mungkin masyarakat Jawa Barat belum mengenal saya secara utuh ya, baru tahunya itu saya pernah menjabat sebagai ketua DPRD, pernah menjabat wakil bupati. Saya putra sulung dari Bapak Haji Umuh Muhtar dan Ibu Hajah Pipin. Bapak saya ya sudah menjadi ikon Persib lah ya saat ini. Memang dari dulu kecintaan keluarga kami kepada Persib ini sudah sangat besar karena dipupuk oleh Bapak. Saya dari mulai orok berem lah misalnya dia akod kene nonton Persib itu ke Stadion Siliwangi. Bahkan yang masih ada di memori saya 50 tahun yang lalu, tahun 74 Kang, ketika usia saya 4 tahun, saya diajak Bapak nonton Persib. Saat itu terjadi kerusuhan. Wah, wasit ngalicikan Persib loh. Kan zaman baheula mah teh siga ayeuna tong waka ngudag wasit atau nunggul wasit. Ayeuna mah nyentuh wasit ge kartu sanksi di PSSI, di FIFA. Dulu mah wasit terbalik dia udah bikin ka bench bikin ka mobil gitu. Oh, waktu itu terjadi kerusuhan, saya sampaikan kan ditempelkan di pagar di Stadion Siliwangi teh. Wan, cicingnya tungguan apa? Kayak dijemput gua apa? Apa ka mana? Kayak heula ngudag wasit bapak saya ningali, aduh bapak orang. Saking ya udah gitu. Bener saya sampaikan ke stadion kosong kan, saya kira nunggu nggak karena beres bah dijemput ya ke bapak di akode. Nah itu wah jadi kenang-kenang tentang Persib ini benar-benar banyak, dan alhamdulillah saya tidak pernah absen ketika menyaksikan Persib dimanapun
main, terutama dalam dari mulai semifinal sampai final, dari mulai juara tahun 86, tahun 90, terakhir Perserikatan tahun 94, dan awal liga tahun 95 ya, liga pertama Persib juara, terus 2014 di Palembang dari mulai semifinal, tadinya finalnya akan di Gelora Bung Karno, nggak jadi, wah baju ngading bawa pas-pasan, wah di CCV lah kalau di sehari, sama aja pemain gitu kan, final ditetapkan sudah aja di Jakabaring di Palembang sampai final, alhamdulillah. Terus kemarin juga final 2024 dari mulai leg pertama di Jalak Harupat sampai ke Madura saya ikut, alhamdulillah jadi saksi sejarah Persib juara itu, dan saya ikut-ikut. Pasti nurun lah ya. Insya Allah ya. Saya bukan hanya di kandang saja, tandang ke hampir semua stadion di Indonesia saya pernah ikut. Bahkan di luar negeri ketika Persib Liga Champion 95 ya Asia waktu di lawan Bangkok Bank tuh, Bangkok Bank itu juara champion sebelumnya. Dia nganggap enteng Persib, kalah 2-0 gol Asep Dayat di Bangkok, saya nonton ke sana. Terus kita di Filipina menang 4-1, alhamdulillah. Terus bahkan kemarin terakhir ketika champion Asia 2015 Persib main di Maldives pun saya kesana, di sana mendampingi, alhamdulillah, sama para pemain di sana. Restu gimana dari Bapak terjun ke Cawagup? Saya selalu mendapat support dan dukungan penuh dari keluarga, terutama dari orang tua ya, dari bapak dan ibu saya. Bapak selama ini membebaskan saya untuk berpolitik, tapi juga sangat mendukung. Ya ketika saya memutuskan untuk berpasangan dengan Kang Deddy pun saya diantar bapak waktu itu. Jadi kita keputusan bersama. Ya sama seperti ketika Bapak memutuskan untuk pegang Persib 2009, nah Bapak juga minta izin saya selaku putra paling besar. Dan ibu saya pada saat itu 2009 tuh nggak kurang setuju karena kesehatan Bapak ya, usia, terus Bapak juga sibuk masalah kerjaan. Bapak itu sempat murung, mah udah saya yang nenangin ibu saya, mah udah kan itu hiburan Bapak itu memang di Persib, di sepak bola. Iya, iya. Sementara banyak keluhan nih dari pengusaha wisata. Ya. Kan kalau di Jawa Barat tuh pasti puncak, kalau nggak Lembang. Ya. Wisata. Sementara sekarang sepi Pak Wagub. Sepi, sudah mengingat tutup Pak Wagub. Ya. Wisatawan lebih beralih ke Jawa Tengah. Nah, yang saya pengen tanya, komitmen dan gebrakan apa sih Pak Wagub agar potensi atau sumber PAD dari wisata ini di Jawa Barat tuh kayak dulu Pak Wagub, semakin ramai, semakin mendapat PAD yang besar ketimbang ke daerah Jawa Tengah atau ke Bali atau mana? Apa gebrakannya Pak? Ya, selain dari promosi dan ya wisata-wisata, perbaikan wisata-wisata juga ya. Jadi kita jangan monoton kalau bisa. Kan dulu puncak rame gitu. Tapi kan sekarang sudah beralih, berbeda. Wisata apa yang diinginkan masyarakat saat ini dan ke depan. Itu harus betul-betul dikaji. Jawa Barat ini tidak kalah bagus, tidak kalah indah dengan kota kabupaten atau provinsi yang lain di luar Jawa Barat ini. Semua indah, tinggal kita kelola bagaimana pengelolaannya, bagaimana promosinya, dan juga tidak kalah penting adalah masalah infrastruktur menuju tempat-tempat wisata tersebut. Mohon maaf, dulu puncak ramai, tapi orang udah jenuh karena kemacetannya. Mau ke satu tempat wisata sampai makan berapa jam. Sementara di daerah lain ya, di provinsi lain, mereka satu hari ini bisa ke berapa tempat wisata, dikarenakan ya karena infrastrukturnya bagus. Ya di kita ini harus betul-betul nanti infrastrukturnya yang tadi itu, yang terkoneksi dari mulai jalur nasional, jalan provinsi, jalan kota kabupaten, dan ke tempat-tempat sentra ekonomi tadi saya sampaikan. Sentra ekonomi itu salah satunya adalah tempat-tempat wisata. Bagaimana kita hidupkan wisata-wisata baru yang disukai masyarakat saat ini dan ke depan. Jangan hanya sesaat saja. Ya kan kebanyakan di Jawa Barat ini tempat wisata
yang kumaha ramena saat ini, tahun depan sudah sepi bagaimana. Nah itu harus kita hidupkan lagi ke depan. Di Jawa Barat tuh akan dihidupkan ya. Betul, kita ini kan. Nah, apalagi ya kita akan fungsikan lebih baik lagi nanti Bandara Kertajati itu sebagai salah satu penunjang datangnya wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara. Ya, akses lah ya terutama ini kan. Nggak ada kepikiran gitu Pak, misalkan sekarang kan buat Kang Erwan lebih seneng dulu dari dulu sampai sekarang ikonnya Persib gitu ya. Dan sepak bola sekarang kan hegemoni masyarakat paling seneng main bola ya. Kalau nggak main voli lah gitu ya. Nggak ada itikat untuk buat stadion di Tarkam yang mungkin notabene lebih dibuat bagus gitu atau gimana? Ya saya ingin nanti di setiap kota kabupaten kita punya stadion yang bagus ya untuk lebih memajukan persepak bolaan ini secara merata. Apalagi di rata-rata di kabupaten desa-desa itu mereka punya stadion, punya lapangan. Nah, tinggal nanti perbaikan penataan lapangan-lapangan di desa itu yang baik. Kalau di kota sekarang udah susah. Jangankan untuk lapangan sepak bola, untuk lapangan voli, untuk lapangan bermain anak-anak saja sudah susah. Sekarang Bandung tinggal lahan hijaunya, lahan bermain berapa persen? Nggak lebih dari 5%. Bahkan lahan hijaunya malah udah kurang dari 1%. Bandung. Nah ini ke depan yang sisa ini yang ada ini jangan sampai punah, jangan sampai hilang ya. Nah, untuk paru-paru kota ya saya mengusulkan ke depan kan waktu itu kewenangan provinsi karena punya provinsi lahan yang bekas Palaguna sama Nusantara itu. Sok daripada ayeuna jadi disaingan siga parenting adu bagongnya kan lebah. Itu coba kita ini kan jadikan hutan kota. Aduh indah itu untuk kan depan itu gedung Merdeka depan pasti harus disaingan sih kata ngadu bagong kan lebah. Coba kalau hutan kota dulu usul saya pernah ada yang nertawakan wah mungkin cina loba PKL kan malah mungkin banyak ya PKL datang ke Leuweung emang kan hutan namanya hutan kota untuk belajar untuk ini kan nanti kumuh cenah ke daratang udaraga ini kan ya ini kan kita tata yang jualan mah di sebelah mana ini kan tetap dah butuh orangnya nu jualan mah kan ulin ke tempat kan perlu minum untuk makan aus kan iya haus mana cai susukan anu ngaliwat Cikapundung di Uyup ya itu kita perbanyak lagi nanti paru-paru kota ya. Ya seperti sekarang Kiar Condong itu yang Artapak itu udah bagus kan sekarang pohon udah tinggi-tinggi. Nah itu dijaga terus itu kehijauan ya pohon-pohon seperti itu diperbanyak lah di kota-kota seperti itu terutama ya. Kalau di daerah sudah bagus ya untuk lapangan-lapangan mereka sudah tidak susah untuk mencari lahan ya. Nanti tinggal kita bagaimana kolaborasikan dengan kota kabupaten setempat untuk lapangan-lapangan olahraga ya tidak hanya sepak bola tapi voli, basket, ya, tenis dan lain sebagainya lah perbanyak di daerah karena Jawa Barat ini gudangnya atlet juga potensial banyak bahkan banyak sekarang yang memperkuat daerah lain karena ya bukan mereka nggak cinta daerah bukan nggak cinta Jawa Barat juga bukan masalah uangnya juga, tapi infrastrukturnya penunjang mereka yang selama ini daerah kurang. Ya, di daerah lain itu wah segala macam fasilitas ada, padahal secara gaji, uang segala macam sama mungkin lebih kecil dari Jawa Barat, tapi mereka untuk mengasah kemampuan kan infrastrukturnya harus baik. Karena mereka bukan atlet-atlet dadakan, bukan atlet yang hanya sesaat kan mereka juga